Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa dalam renungan pagi ini. Mari kita awali dengan pujian dan penyembahan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu baru bagi kami.
Biarlah pujian dan penyembahan yang kami sudah sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tibalah sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat kami lebih mengerti lagi. Dan kami dapat menghidupi firman-Mu setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat ke-8 sampai 9. Saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini kisah Daniel dan teman-temannya Sadrah, Mesah, Abednego dan teman-teman yang lain juga yang tidak ditulis namanya. Ditawan ke Babil yang ketika itu adalah rajanya Nebukadnezar. Kalau kita tahu bahwa semua orang Yehuda ditawan ke Babil, kitab Ester menulis bahwa kerajaan Imperium Persia ada 127 daerah di bawah pimpinan Ahasveros yang berkuasa di benteng Susan. Dan salah satunya adalah Babil yang ada di daerah Persia itu. Sampailah kita kepada Daniel tadi bahwa dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Karena Daniel dipilih, ya, orang-orang Yehuda yang muda, yang dipilih, yang perawakannya baik, yang pintar, ya. Jadi orang-orang muda yang mempunyai kapasitas, saudara, ya, dipilih oleh raja, ya. Tetapi apa yang terjadi pada tadi yang kita baca, bahwa Daniel berkomitmen. Daniel tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja, dengan anggur raja, dengan kebiasaan raja, dengan apa yang menjadi budaya kerajaan Babilonia. Daniel berkomitmen dengan Tuhan. Yang menjadi tema kita itu, berkomitmen dengan Tuhan, ya. Jadi Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Daniel, dia muda dalam usia, saudara, tetapi dia dewasa di dalam imannya. Karena setiap firman yang tertanam dengan baik boleh bertumbuh berbuah. Dan tentunya Daniel menghidupi firman itu di dalam pribadinya, sehingga dia dapat berkomitmen dengan Tuhan bahwa tidak mau menajiskan dirinya, ya. Saya ingat kata-kata komitmen, kata-kata dalam bahasa Inggrisnya commit. Ketika Tuhan Yesus terakhir berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." I commit, ya, aku serahkan. Jadi commit itu menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi Daniel menyerahkan diri sepenuhnya. Semuanya dia percayakan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, not mine anymore. Bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Daniel mempunyai komitmen seperti itu, saudara. Bahwa kita lihat dalam Filipi 1 ayat 21, ya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang menjadi komitmen Daniel. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia hidup hanya bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apapun yang dia hadapi, dia mampu menghadapinya karena dia berkomit dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mari kita berkomitmen dengan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia pasti tahu dan sangat mengerti. Jadi yang pertama tadi, not mine anymore, ya. Yang kedua, living with God. Daniel living with God. Kita buka dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Ya. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang,
Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hidup bersama Tuhan, living with God. Ada kuk, ada beban yang harus kita pikul. Yang dikatakan belajar kepadaku, bahwa aku adalah lemah lembut, rendah hati. Dan satu hal dikatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang Daniel lakukan. Dia mau memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dan apa yang dia rasakan? Jiwanya akan mendapat ketenangan. Daniel tenang menghadapi semua itu. Kalau kita baca kisah selanjutnya, betapa Tuhan menyertai Daniel. Dan luar biasa nama Tuhan dipermuliakan di dalam kitab Daniel itu. Semua raja-raja yang ada di Babel itu akhirnya menerima pengajaran Daniel, bahkan menyembah, memberitahu bangsanya untuk menyembah Allahnya Daniel. Ya, living with God. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Daniel mampu menghidupi apa yang Tuhan perkenankan dan dia rasakan itu ringan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, ya, tadi yang pertama dikatakan not mine anymore, bukan aku lagi. Yang kedua adalah living with God, hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, all to Him, semuanya bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36. Saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semuanya bagi Tuhan, ya, yang dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan kemuliaan. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan memperlakukan kita apa yang seperti Daniel hadapi. Semuanya untuk Tuhan, hanya bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan, mengikuti kebiasaan duniawi. Saya tidak tahu saudara di mana berada. Apa saudara mengikuti kebiasaan-kebiasaan duniawi hari-hari ini? Terlalu banyak kebiasaan duniawi hari-hari ini, sehingga mengganggu pikiran, mengganggu hati kita melalui melalui media sosial, saudara, ya. Banyak sekali, saudara. Tapi mari, saudara, kita pilih yang terbaik. Beban itu pun akan menjadi ringan, ya. Segalanya dikatakan bagi Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan kemuliaannya hanya kepada Dia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai saudara dan saya dimanapun saudara berada, dan Allah sangat mengerti. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus terus menolong kita, memberikan pengertian supaya kita lebih mengenal Tuhan dan dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur. Kami mau berkomitmen dengan Engkau Tuhan, bahwa segalanya Tuhan, all to Him, semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami bukannya kami lagi, tapi Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Jamah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kemampuan untuk memikul kuk yang dipasang Tuhan, sehingga itu boleh terasa seringan dan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.